Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita masuk pada elemen aljabar dan fungsi bagian yang pertama. Di mana pada bagian pertama ini kita akan belajar tentang SPLTP atau sistem persamaan linier tiga variabel. Kalau waktu SMP kalian sudah belajar SPLDP, sekarang adalah SPLTP. Kalau DP itu dua variabel, kalau TP itu tiga variabel. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Nah, nanti harapannya setelah kalian selesai menonton video ini dari awal sampai akhir, yang pertama kalian dapat mengetahui bentuk umum dari SPLTV itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyelesaikan SPLTV. Dan yang ketiga, dapat memodelkan permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk SPLTV. Inilah tujuan pembelajaran pada video kali ini. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, bentuk umum dari SPLTV. Bentuk umum dari SPLTV itu ada A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, kemudian A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Jadi yang dikatakan sistem itu, kalau kita hanya satu, itu namanya persamaan linier tiga variabel. Kenapa persamaan? Karena dia ada tanda sama dengannya. Kenapa linier? Karena pangkat dari variabelnya itu adalah berpangkat satu, kemudian tiga variabel karena terdiri dari tiga variabel yaitu X, Y, dan Z. Ini baru persamaan linier tiga variabel. Kalau jumlahnya itu ada lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, itu namanya nanti sistem. Jadi sistem itu adalah gabungan. Jadi ketika ada tiga persamaan linear tiga variabel, itu baru disebut dengan sistem persamaan linier tiga variabel. Jadi sistem itu lebih dari satu persamaan. Keterangannya apa? Nah, di sini dari sistem persamaan linier tiga variabel itu nanti hanya mempunyai satu penyelesaian, yaitu nilai X, Y, dan Z, atau bisa disimbolkan dengan HP-nya. Himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, dan Z. Bagaimana cara mencari nilai X, Y, Z-nya ini? Nah, untuk cara mencarinya hampir mirip dengan waktu SMP dulu kalian, waktu mempelajari sistem persamaan linier dua variabel, yaitu bisa dengan menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran atau metode gabungan. Biasanya yang paling kita sering gunakan adalah metode gabungan. Yang dimaksud dengan metode gabungan di sini adalah gabungan dari metode substitusi dan metode eliminasi. Di video kali ini juga yang akan saya contohkan adalah metode gabungan karena relatif lebih mudah kalau metode gabungan itu lebih fleksibel. Langsung saja ke yang kedua, menyelesaikan sistem persamaan linier tiga variabel untuk mencari himpunan penyelesaiannya, untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Tadi bentuk umumnya ini ya, ada variabel X, Y, dan Z. Kita tuliskan, ada variabel X, Y, dan Z dari masing-masing persamaan. Ada persamaan 1, ini ada X, Y, Z-nya. Persamaan 2 juga ada X, Y, Z-nya. Kemudian persamaan ketiga juga ada X, Y, Z-nya. Lalu dari ketiga persamaan ini akan kita eliminasi dulu untuk persamaan 1 dan 2. Kita akan mengeliminasi variabel X-nya. Mengeliminasi itu artinya menghilangkan ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan Y dan Z. Hanya ada variabel Y dan Z setelah variabel X-nya dieliminasi. Kita yang pertama tadi eliminasi persamaan 1 dan 2, kemudian didapatkan persamaan keempat yang mengandung variabel Y sama Z-nya. X-nya tidak ada karena sudah dieliminasi. Kemudian kita juga melakukan eliminasi dari persamaan 1 dan 3, sama yang dieliminasi dengan eliminasi yang pertama. Kalau di sini kita mengeliminasi variabel X, maka yang kedua juga kita mengeliminasi variabel X. Didapatkan variabel Y dan Z, tinggal Y sama Z. Ini persamaan ke-5.
Kemudian dari persamaan 4 dan 5 ini yang sama-sama mengandung variabel Y sama Z, kita akan lakukan eliminasi lagi, yaitu eliminasi variabel Y. Kita menghilangkan Y-nya, jadi tinggal nilai Z-nya. Nah, setelah kita mengetahui nilai Z-nya, maka kita bisa mencari nilai Y-nya dengan cara substitusi atau mengganti atau memasukkan nilai Z yang kita peroleh ke persamaan 5. Maka nanti setelah Z-nya dimasukkan, kita akan memperoleh nilai Y. Dari mana kita akan mengetahui nilai X? Akan mengetahui nilai X dari lakukan substitusi dari Z dan Y yang sudah diketahui tadi. Maka nanti nilai X-nya diketahui, akan ketemu nilai X-nya. Nah, kalau X, Y, dan Z-nya sudah ketemu, maka kita bisa mendapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu nilai dari X, Y, dan Z-nya sendiri. Untuk lebih memahami kalian alur dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Ini ada 3 persamaan linear 3 variabel, makanya dikatakan sebagai sistem ya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti tadi, langkah pertama kita lakukan eliminasi. Eliminasi dari persamaan berapa dan berapa? Kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi persamaan 1 dan 2 ini akan kita eliminasi variabel X-nya. Maka ditulis tadi persamaan 1 itu X ditambah 3Y dikurangi Z sama dengan 6. Kemudian X ditambah Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 2 sebagai persamaan kedua. Karena yang akan kita eliminasi itu variabel X, maka kita lihat di sini variabel X-nya apakah sudah sama atau belum koefisiennya. Ternyata di sini sudah sama ya. Angka di depan X itu sudah sama-sama 1. Maka untuk menghilangkan X sama Y-nya, kita dengan tanda dikurangi. X dikurangi X itu kan habis. 3Y dikurangi Y tinggal 2Y, min Z dikurangi negatif 3Z. Ada min ketemu min, maka jadinya plus. Min Z ditambah 3Z, hutang 1 ditambah 3, maka jadinya 2Z sama dengan 6 dikurangi negatif 2. Ada negatif kurangi negatif. Jadinya positif. 6 ditambah 2 ketemu 8. Dari eliminasi persamaan 1 dan 2 ini diperoleh persamaan keempat, yaitu mengandung variabel Y dan Z. Setelah kita melakukan eliminasi pertama, kita lakukan eliminasi berikutnya. Di sini yang akan saya eliminasi persamaan 1 dan 3. Sebenarnya boleh tidak hanya 1 dan 3, kita boleh mengeliminasi persamaan 2 dan 3. Tapi di sini biar sama, ini tadi sudah 1 dan 2, sekarang 1 dan 3. Kita tulis semula persamaan 1 dan 3-nya sama-sama akan kita eliminasi variabel X-nya biar nanti didapatkan persamaan yang mengandung variabel Y dan Z. Ditulis dulu persamaan satunya, X ditambah 3Y dikurangi Z sama dengan 6, persamaan 3-nya 2X min Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Karena yang akan kita eliminasi itu variabel X, maka angka yang di depan X ini harus sama. Kalau kita lihat, yang pertama koefisiennya itu 1, sementara yang ini adalah 2, belum sama. Maka yang atas biar jadi 2, kita kalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Karena X-nya dikalikan 2, jadinya 2X, maka 3-nya juga dikalikan 2, jadinya 6Y. Negatif Z dikalikan 2 jadinya negatif 2Z, 6 dikalikan 2 ketemunya 12. Kemudian yang bawah karena dikalikan 1, maka tetap menjadi 2X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Ini sudah sama, depannya sama-sama 2, maka bisa kita kurangkan 2X dikurangi 2X ketemunya 0, 6Y dikurangi negatif Y, negatif ketemu negatif, jadinya positif, 6Y ditambah Y ketemu 7Y, negatif 2Z dikurangi 2Z, jadinya negatif 4Z sama dengan 12 dikurangi negatif 5, atau sama saja dengan 12 ditambah 5, ketemunya 17. Maka didapatkan persamaan kelimanya itu 7Y dikurangi 4Z sama dengan 17. Kalau kita lihat antara persamaan 4 dan 5, variabelnya sudah sama ya, sama-sama Y dan Z. Maka
dari persamaan 4 dan 5 tadi, bisa kita lakukan eliminasi lagi persamaan 4 dan 5-nya. Sekarang yang dieliminasi adalah variabel Y-nya untuk mengetahui nilai Z. Kita tuliskan lagi 2Y ditambah 2Z sama dengan 8, 7Y dikurangi 4Z sama dengan 17. Karena di sini yang akan kita eliminasi adalah variabel Y, maka sebisa mungkin kita harus membuat angka yang berada di depan variabel Y ini menjadi angka yang sama. Sebenarnya boleh kamu mau mengeliminasi variabel Z-nya, tetapi di sini yang akan saya eliminasi adalah variabel Y-nya. Kalian boleh mengerjakan nanti dicoba jika kalian mengeliminasi variabel Z-nya apakah ketemunya sama atau berbeda. Di sini yang akan kita eliminasi variabel Y-nya, maka agar sama depannya ini untuk menjadi angka yang sama, yang atas kita kalikan 7, yang bawah kita kalikan 2. 2 kalikan 7, 14Y, 2Z kalikan 7, 14Z, 8 dikalikan 7 ketemu 56, 7 kalikan 2, 14Y, min 4 kalikan 2, negatif 8, 17 kalikan 2, 34. Angka yang berada di depan Y ini sudah sama, maka bisa kita eliminasi. Dikurangi 4Z, dikurangi negatif 8Z. Maka sama saja dengan 4Z ditambah 8Z. Ketemu 22Z sama dengan 56 dikurangi 34. Ketemunya 22. Nah, di sini ini saya ada kesalahan tulis, harusnya di sini 22 dibagi 22 juga. Karena di sini 22Z sama dengan 22, artinya nanti 22 ini kita bagikan dengan 22, maka ketemulah Z-nya sama dengan 11, Z-nya sama dengan 1, bukan 11 ya. Jadi 22 dibagi 22 ketemunya adalah 1, maka nilai Z-nya adalah 1. Oke, dilanjut. Ketika kita sudah mendapatkan nilai Z sama dengan 1, maka kita substitusi. Z sama dengan 1 itu ke persamaan 5. Boleh ke persamaan 4, boleh ke persamaan 5. Nanti hasilnya kita akan mendapatkan nilai dari variabel Y-nya. Sama saja, kalian boleh mencoba persamaan ke-4 ataupun ke-5. Kalau di sini saya contohkan ke persamaan 5, tadi arti dari kata substitusi itu adalah mengganti atau memasukkan. Jadi, ketika kita mendapatkan nilai Z, di sini ada Z, maka Z-nya ini kita ganti dengan 1. 7Y dikurangi 4Z sama dengan 17, 7Y dikurangi 4 kalikan 1 sama dengan 17, 7Y dikurangi 4 sama dengan 17, maka 7Y sama dengan 17 ditambah 4. Negatif 4-nya pindah ruas jadi plus 7Y sama dengan 21, Y-nya adalah 21 dibagi 7. Maka ketemu nilai Y-nya sama dengan 3. Setelah kita mendapatkan nilai Y, sekarang kita substitusikan. Tadi kan kita sudah dapat nilai Z sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3. Maka kita masukkan ke persamaan 1 atau boleh juga ke persamaan 2. Di sini akan saya masukkan ke persamaan 1, di mana persamaan satunya adalah X ditambah 3Y dikurangi Z sama dengan 6. Kita memasukkan atau mensubstitusikan nilai Y dan Z yang sudah diketahui ke dalam persamaan ini untuk mengetahui nanti nilai X-nya berapa. X ditambah 3 dikalikan Y-nya tadi 3, Z-nya itu 1, 3 kali 3 9, dikurangi negatif 1 sama dengan 8, maka X sama dengan 6 dikurangi 8, X-nya adalah negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaian itu X, Y, Z. X-nya negatif 2, Y-nya itu 3, dan Z-nya itu adalah 1. Ini kesalahan tulis ya. Harusnya negatif 2, 3, 1. Jadi nanti ketika kalian mensubstitusikan nilai X, Y, dan Z, misalkan ke persamaan 1, setelah kalian mengganti nilai X, Y, dan Z-nya dengan HP ini, maka akan ketemu 6. Contoh, ini kan X-nya 2, negatif 2, ditambah 3 kalikan 3 itu
berapa? 9, Z-nya itu 1, tadi negatif 2 ditambah 9, berapa? Negatif 7. Negatif 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Oh, ternyata HP-nya benar. Negatif 2,3,1. Di mana X-nya negatif 2, Y-nya 3, dan Z-nya adalah 1. Oke, kita ke materi berikutnya. Nah, bagaimana jika nanti soalnya itu kita tidak mendapatkan soal yang langsung ke persamaan, tetapi kita mendapatkannya soal cerita dan harus membuat persamaannya dulu, harus membuat SPLTV-nya dulu. Kalau tadi kan langsung disediakan SPLTV-nya. Nah, sekarang bentuknya itu soal cerita. Maka kita harus bisa memodelkan masalah ini ke dalam bentuk SPLTV biar kita nanti bisa mencari nilai dari SPLTV-nya. Nah, sekarang ini ada soalnya soal cerita, di mana Ayu, Bimo, dan Sandra berbelanja di sebuah toko buku secara bersamaan. Ayu membeli 3 set pensil, 4 buku tulis, dan 1 penghapus. Bimo membeli 6 set pensil, 2 buku tulis, dan 1 penghapus. Chandra 2 set pensil, 5 buku tulis, dan 10 penghapus. Di kasir, Ayu membayar 83, Bimo 86, dan Chandra 158. Yang ditanyakan berapa harga masing-masing benda. Maka langkah pertama ketika kalian akan memodelkan ke dalam bentuk SPLTV, kita harus tahu dulu apa sih yang akan kita misalkan ke dalam bentuk X, Y, dan Z-nya. Apakah Ayu, Bimo, dan Chandranya, atau barang yang mereka beli? Apakah pensilnya, buku tulisnya, dan penghapus? Yang mana yang kita modelkan dengan X? Ya, betul sekali. Yang akan kita modelkan dengan XYZ-nya adalah benda yang mereka beli. Kenapa? Karena di soalnya pun di sini kalau kalian misalkan belum paham, kalian bisa melihat dari pertanyaan. Di sini kan yang ditanya berapa harga masing-masing benda tersebut. Artinya bendanya apa? Ada pensil, buku tulis, dan penghapus. Maka inilah yang akan kita misalkan menjadi X, Y, dan Z-nya. Nah, kita misalkan dulu. Kalau X-nya itu harga 1 set pensil, Y-nya itu harga 1 buah buku tulis, dan Z-nya adalah harga 1 buah penghapus. Kalau kita sudah memodelkan X, Y, dan Z, maka kita tinggal membuat model matematikanya. Kita urutkan saja. Ayu ini nanti sebagai persamaan pertama, kemudian Bimo sebagai persamaan kedua, dan Chandra sebagai persamaan ketiga. Apa yang Ayu beli? 3 set pensil, berarti 3X. 4 buku tulis, berarti 4Y. Ditambah 1 penghapus, berarti Z. Sama dengan berapa yang uang yang dibayar? 83.000. Kemudian persamaan yang kedua itu ada 6 set pensil, 6X ditambah 2Y ditambah Z. Berapa yang dibayar? 86, maka sama dengan 86. Kemudian yang ketiga, yang Chandra beli apa? 2 set pensil, 2X, 5 buku tulis, 5Y, 10 penghapus, 10 Z, harganya berapa? 158.000. Nah, inilah model matematikanya atau sistem persamaan linear 3 variabelnya. Ada variabel X, Y, dan Z, kemudian di sini ada 3 persamaan, maka bisa kita sebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau kalian sudah mendapatkan model seperti ini, maka nanti nilai X, Y, dan Z-nya bisa dicari. Dengan cara sama seperti tadi kita lakukan eliminasi dan substitusi. Kalau kalian sudah mendapatkan nilai X, berarti nanti X itu adalah harga 1 set pensil, Y itu adalah harga 1 buah buku tulis, dan Z-nya adalah harga 1 buah penghapus. Yang penting kalian bisa memodelkan ke dalam bentuk matematikanya terlebih dahulu. Sekian untuk materi SPLTV, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan saat berada di dalam kelas. PR buat kalian atau tugas buat kalian, sekarang coba kalian nanti selesaikan sistem persamaan ini. Nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Dengan menggunakan cara yang sama seperti tadi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.